Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Gini, hari ini kita ngebahas masalah bagaimana caranya mengolah raga kita, raga manusia. Nah, sebelum kita jauh membahas masalah raga manusia, saya sedikit cerita bahwa Allah menciptakan kita itu nggak langsung bulat kita, nggak bulat seperti ini. Tapi Allah menciptakannya dengan cara merapatkan. Jadi ada badan kiri, ada badan kanan. Jadi bagian kanan kita ataupun bagian badan kiri kita. Dan semuanya memiliki fungsi masing-masing. Gitu. Yang satu yang saya tahu yang kanan itu mengeluarkan energi yang positif. Sedangkan yang kiri itu menggunakan energi negatif. Jadi apabila badan kanan kita dan badan kiri kita disatukan menggunakan satu energi yang cukup lumayan, seperti listrik. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengolah raga yang Allah beri ini? Nah, kita olah supaya bisa benar-benar berfungsi dengan baik, membantu kita dalam cara kehidupan kita. Ini kita coba sekarang bagaimana caranya mengolahnya ya. Kita coba mengolahnya. Ini pertama sekali yang harus kita lihat adalah bagaimana kita mengetahui bahwa raga kita itu terbentuk. Pertamanya yang harus kita tahu, raga kita terbentuk bukan cuma hanya raga, gitu. Ada jiwa di dalamnya, ada ruh juga, baru kita raga. Nah, supaya kita lebih tahu lebih jauh lagi tentang ruh, sebelum jauh lagi tentang ruh, kita harus lihat dulu tentang raga kita. Itu yang harus kita tahu tentang badan kanan dan badan kiri. Gitu. Nah, tentang energi positif dan energi negatif. Nah, untuk mengolahnya, kalau kita menggunakan misalnya mengolah dengan kaki, cuma hanya dua fungsi yang berfungsi, tangan sama kaki untuk mengolah raga itu. Kedua kaki kita sepasang sama tangan. Nah, untuk mengolahnya itu adalah kalau kaki kita melatih kaki kita. Misalnya yang satu kaki kita menginjak tanah, yang satu lagi menginjak air. Ini kaki kiri menginjak tanah, kaki kanan menginjak air. Gitu. Itu untuk melatih kita supaya si badan kiri kita, badan kanan kita terjadi kontak. Gitu. Dan cara yang lebih efektifnya adalah kita harus mau nggak mau harus mengenal unsur hidup seperti unsur tanah, unsur api, unsur angin, unsur air. Jadi pada saat kita melatih raga, kita harus bisa mengenali itu semua dulu. Misalnya seperti badan kiri kita kena tanah, kaki kiri kita injak tanah, kaki kanan kita injak air. Gitu. Kalau masalah efektifnya kan bisa pakai ember atau pakai apa. Nah, itu coba dirasakan dengan tidak memikirkan, dengan tarik nafas pelan, dibuang, tenang pikiran, itu akan ketemu perbedaannya. Atau kita pindahkan kaki kiri kita yang injak air, kaki kanan kita yang menjak tanah, itu akan ketemu. Gitu. Nah, kalau tangan, ya, salah satu dari unsur hidup kita selain kaki, juga tangan, kalau raga ya, yang sangat berfungsi, yang biasa digunakan gitu. Nah, itu kalau tangan itu kita ngelihat, misalnya kalau matahari kita misalnya begini tangan kanan kita, sampai ini terasa panas, gitu. Dan dilemas-lemas. Nah, itu mata kita ngelihat ke tangan kanan. Itu kalau siang untuk melatihnya tangan. Nah, kalau malam kita ke atas begini, melihat ke atas. Cuma tangan kanan kita begini, tangan kiri kita begini. Itu tangan kanan doang. Tapi dua-duanya kalau malam ke atas. Nah, itu akan terasa nanti. Nah, kalau kita rutin melatihnya, maka akan timbul kekuatan itu yang bisa membantu badan kita sendiri. Itu secara global. Bagaimana cara kita mengolah raga kita? Nggak membedakannya itu posisi tangan satu di atas satu di bawah itu Ya. Kebalikannya sama aja nggak? Oh enggak, beda kalau malam tetap yang karena patokan kita adalah tangan kanan, patokan kita cuma tangan kiri harus begini gitu, tangan kiri. Kenapa kalau malam dua, kalau siang satu? Cuma kalau siang mata kita harus ke tangan,
Itu kalau malam mata kita yang ke atas begini, ini begini. Gitu. Nah itu nggak perlu waktu lama, cukup beberapa menit terasa seperti ada getaran atau apa, sudah. Jangan dipaksakan, mengalir seperti biasa. Itu cara mengolahnya. Kalau tangan begitu, kalau kaki begitu. Cuma ada pertanyaan lagi ya Pak? Itu kan ada dua, baru dibahas masalah baru dua unsur, termasuk dengan unsur yang ketiga ya, tanah, air, listrik kan ada api, udara. Nah kalau api mungkin bisa dengan matahari ya. Iya. Nah kalau untuk udaranya itu sendiri, Nah, baik. Kalau untuk udara, misalnya kita buat misalnya gini, kaki kita yang kiri kita injak tanah, kaki kita yang kanan kita angkat, gitu. Nah itu untuk udara, melatih. Jadi bagaimana caranya unsur tanah dengan unsur udara ketemu, itu harus begitu. Atau kaki kanan kita yang menginjak, kaki kita yang diangkat, gitu. Atau misalnya kaki kanan kita yang menginjak air, kaki kita diangkat, gitu. Itu cara melatihnya, gitu. Supaya nanti ada unsur-unsur disebut dengan alam, unsur kekuatan alam itu bisa digunakan, gitu. Jadi si manusia itu, si raganya bisa berfungsi dan mampu menggunakan semua unsur. Itu yang bisa saya tahu. Ada lagi? prosesnya itu biasanya kita bisa mulai merasakan itu pada saat awal atau memang ada waktu tertentu. Oh iya. Ini yang pernah terjadi, yang paham kita lakukan ya Pak Meja. Nah, dia itu kalau nggak salah sekitar seminggu atau 2 minggu sudah terasa perbedaannya. Bisa dia, kalau sudah bisa itu diolah dengan mudah. Misalnya kita sakit kepala, kita pegang loh, sembuh. Tapi untuk pengobatan yang jauh tetap ke dokter. Cuma kalau untuk hal-hal yang kecil-kecil seperti masuk angin atau apa yang kecil itu dengan mudah. Itu hanya pengolahan dasar. Ya, seperti Pak Asep ya, dia juga pernah coba dan itu bisa terbukti. Oh, jadi fungsi yang kemarin ini kesini kepala, yang ini ke tanah, itu maksudnya? Iya, itu dalam pengolahan seperti itu. Salah satu dari apa itu unsur dari api, tanah atau semua Iya. dari 4 unsur itu bisa Iya. dibuktikan dalam Bisa. satu teknik gitu ya. Iya, asal yang penting dia rajin. Dia tidak memikirkan, polos aja dan napas teratur. Gitu. Ya untuk hal-hal misalnya seperti penyakit-penyakit yang ada di badan, ya insya Allah. Insya Allah. Jadi pada prinsipnya begini, saya menyatakan bahwa Allah telah memberikan semuanya pada kita. Memberikan bentuk raga seperti ini. Lalu kalau kita mengolahnya dengan baik, itu bisa menjadi dokter untuk badan kita sendiri, penyembuh untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau olah dengan baik lagi, bisa menjadi sebuah kekuatan untuk diri kita sendiri. Begitu sebenarnya. Kan ada proses ya, semua itu yang lebih cepat mendekati untuk kita melatih keempat unsur itu yang mana dulu urutannya? Ya. Kalau pada dasarnya kalau unsur-unsur kehidupan pada tingkat yang paling banyak manusia sekarang ini adalah di api. Itu karena tekanan kehidupan di dunia, ya akhirnya membuat saya perhatikan itu bahwa unsur api lebih dominan. Gitu. Nah, karena terhimpit dalam masalah dunia. Tapi yang sebetulnya yang paling enak itu mengolah itu di unsur tanah dulu. Sebenarnya. Nah, di unsur tanah itu akan membuat suatu ketenangan. Karena kenapa kalau ketenangan unsur tanah itu biasanya rata-rata itu di tingkat dunianya nggak begitu kesulitan. Gitu. Jadi kalau mau melatih di unsur tanah, lalu dengan unsur air. Gitu, dengan cara seperti tadi ember kaki kiri di tanah, kaki kanannya di air, atau kaki kanannya di tanah, kaki kirinya di air. Nah itu lebih efisien, lebih cepat prosesnya, gitu. Jadi kalau misalnya langsung dari api dengan sifat kita seperti ini memang terlalu cepat ya, ininya terpancing gitu emosinya. Tapi kalau kita unsur dari unsur tanah, terus baru unsur air, baru unsur angin, mungkin lebih enak. Jadi api pada tingkat terakhir dalam pengolahan. Untuk pengelolaannya Pak, itu bisa sebulan atau 3 bulan, gimana itu caranya? Ukurannya tergantung ketekunan. Ya, ada yang dilakukan seperti Pak Hamid ya, 1 minggu 2 minggu sudah bisa. Ada yang dia memang cuma main-main,
paling 3 bulan. Apalagi si Ajis cepat. Nah, jadi tergantung si 3 hari orang bisa. hidupnya. Kalau orang itu sungguh-sungguh ada yang 3 hari. Dia merasakan getaran listriknya, dia bisa membuktikan secara langsung, ada juga seperti itu. Itu tergantung dari individunya. Tapi yang jelas begini prosesnya. Apabila kaki kiri kita nyentuh ke tanah tanpa sendal, tanpa alas, kaki kanan misalnya di air, misalnya begitu. Atau kaki kanan kita di air, kaki kita di tanah. Kalau kita ingin gabungkan antara unsur tanah dengan angin, yang kirinya di tanah, yang kaki kanannya diangkat. Itu nggak perlu lama-lama. Yang diperlukan adalah rutinnya, Rutinan gitu ya. kerutinan yang diperlukan. Gitu. Itu bisa dengan mudah, misalnya yang malam-malam pagi kita siang biarkan matahari melihat ke sini seperti yang Pak Asep lakukan, Iya. yang terasa hangat. Sudah. Ntar siangnya lagi begitu lagi, sudah. Usah dipaksa. Nah kalau malam coba begitu doang, nanti terasa di sini. Sudah. Nah, tinggal kata orang banyak kan dibuat positif negatifnya disatukan dengan mudah. Kalau dari apalagi orang itu rajin melatihnya terus itu lebih bagus. Ada 2 pertanyaan masalah ini. Untuk posisi diutamakan duduk, berdiri, atau ada posisi lain. Kemudian yang kedua itu untuk pelatihan itu dalam 1 hari itu ke 4 unsur itu langsung dilatih atau satu persatu di. Oh ya, itu tergantung si individunya. Dia maunya di mana, gitu. Cuma yang tahu saya, itu semengerti saya, itu banyakan mayoritas itu mereka mulai di tanah dan air, gitu. Jadi kenapa nggak di api? Karena kebanyakan kalau di api itu sikap emosionalnya lebih tinggi, gitu. Jadi rata-rata di air, di tanah, sama di angin, gitu. Itu aja. Posisinya Ya, jadi banyak kan kalau misalnya tiap hari pakai cuma 2 aja juga bisa. posisi duduk ya, Posisi berdiri. Kalau duduk itu biasanya jarang, karena apa? Jarang dilakukan. Karena jarang duduk kan orang memang memuskan diri ke situ. Kalau ini kan enggak. Bagaimana kita mengolah kekuatan raga ini? Raga kita diolah, dikeluarkan supaya keluar energinya, kekuatan itu muncul, gitu. Tanpa kita paksakan. Dengan sendirinya. Sambil main-main pun bisa. Misalnya angkat kaki begini sebentar, 5 menit atau 7 menit, udah jalan. Diangkat lagi sebentar, begitu. Itu pun bisa. Jadi nggak harus tertib sampai dia enggak. Gitu. Kerasanya nanti akan terasa gitu. Misalnya seperti kaki kiri kita di tanah, kaki kanan kita di air, itu akan terasa seperti ada listrik. Gitu. Ada energi yang keluar. Ataupun tangan kanan begini, itu akan terasa seperti listrik. Gitu. Ataupun di matahari seperti ini akan terasa seperti listrik. Itu nggak usah dipaksakan, cuma sambil main-main itu bisa, tapi manfaatnya banyak. Nah itulah yang kenapa saya cerita tentang raga, bahwa selama ini kan manusia mencari dengan pengetahuan lain, padahal kalau kita pikir Allah yang Maha Pengasih telah memberikan ini semua kepada kita. Kalau kita olah, itu akan timbul suatu kekuatan yang cukup untuk bekal kita, misalnya menyembuhkan diri kita sendiri, membantu orang lain. Betul seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Yang terakhir mungkin ini masalah mengosongkan pikiran. Maksudnya di sini mengosongkan maksudnya dibuat satu ketenangan pemikiran, atau kita buat satu hal fokus lah, misalkan kita merasakan dari kaki untuk di unsur tanah itu sendiri, apa kita fokuskan ke sana atau gimana dalam bentuk, atau lebih dominan kita mencari ketenangan gitu dalam fokus itu. Gini, kalau pada saat kita melatih energi tanah yang kita taruh misalnya kaki kiri kita, lewat kaki kiri kita, melatihnya, kita jangan berpikir bahwa kita melatih. Kita hanya berpikir bahwa kita sedang bermain atau menikmatinya. Gitu. Sebab kalaupun kita tidak melatih, itulah kita. Gitu. Jadi nggak ada unsur bahwa saya akan melatih, saya akan bakal bisa begini, nggak ada. Gitu. Saya harus fokus ke sini, maka saya bakal jadi begini, nggak ada. Mengalir. Ya, mengalir dengan sendirinya. Jadi itu dalam keadaan tenang, napas teratur, tenang.
Jadi sesuatunya diterima, gitu. Jadi bentuk seperti ini kita terima, kalau kita olah, gitu. Karena 4 unsur, ada unsur kehidupan, bukan cuma hanya di luar tubuh manusia, di dalam tubuh manusia juga ada. Juga ada unsur satu lagi kehidupan cahaya, bukan hanya di luar, di dalam tubuh manusia juga ada. Itu kalau diolah, kita gak usah pusing nyari keluar. Cukup ya apa yang Allah beri kepada kita. Itu bisa. Sebenarnya seperti itu. Di kirinya atau di kanannya ada satu unsur api ataupun satu unsur tanah. Nah, tinggal cari matahari. Matahari, kaki kirinya kena matahari dengan alas, seperti sendal atau sepatu, kaki kanannya ke tanah. Berarti penggabungan antara unsur api sama unsur tanah. Gitu. Tapi kalau ingin dua-duanya unsur api, kedua kakinya itu kena matahari tanpa harus pakai alas ya, buat tidak kena tanah. Begitu. Tidak mengolah seperti itu. Kalau misalnya ingin kita dua-duanya ingin ada unsur angin, kaki kita ingin berarti unsur angin, berarti kaki kita itu tidak boleh kedua tanah. Kita di atas bangku berdirinya, jadi nggak kena tanah. Nggak kena tanah. Iya. Itu angin. Iya. Itu bangku di atas kita berdiri cara melatihnya. Nah itu nggak perlu proses lama, berapa menit, gitu. Dengan napas pelan, buang, resapi, angin, gitu. Seperti itu. Nah kalau misalnya di tangan sama aja, gitu. Kalau di tangan, kalau kita ingin melatih unsur api di tangan, tinggal ambil aja tangan kanan kita matahari begini. Begini siang kita liatin. Gitu. Nah kalau misalnya kita ingin melatih tangan, ya nunggu hujan nanti. Kalau unsur air, ada hujan, tangan begini, liatin. Gitu. Nah kalau kita ingin melatih misalnya unsur angin di tangan, tinggal begini aja, liatin sampai ada angin, begitu aja. Nah kalau ingin melatih unsur tanah di tangan, ya tinggal tempel ke tanah. Tapi ingat dengan catatan ya, kalau untuk melatih unsur di tangan, si kaki tidak boleh menyentuh tanah. Nah itu, oloknya seperti itu, ceritanya seperti itu. Mudah kan? Iya. Jadi kita kalau untuk melatih kaki, unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin, di tangan juga seperti itu. Gitu. Nah kalau untuk mengandalkan lebih kekuatan positif negatifnya, berarti ada satu melatih malam, nanti kalau malam tangan dulunya ke atas. Kalau ingin melatih siangnya, berarti tangan satu ke atas, liatin. Gitu. Nah itu ada unsurnya berarti negatif positifnya. Nah kalau untuk satu puluhan ya seperti itu. Untuk ini, untuk malam, unsur panas itu dia yang diambil dari posisi apa? Ada rasa dari rasa atau dari apa? Oh iya. Kalau misalnya kita kena matahari nih, tangan nih, itu kita nggak usah mikirin, rasa, nggak usah mikirin, diam aja kita lihatin juga nanti terasa ini si panas, si tangan. Yang pernah dipraktekkan oleh Pak Asep ya. Rasa panas. Rasa panas. Jadi nggak usah mikirin ingin apakah rasa panas, udah diamin aja. Kita cuma napasnya pelan. Tapi si mata harus lihat kalau tangan, gitu. Kalau unsur api, gitu. Sama kalau misalnya kita unsur air, hujan begini dilihat, begini. Tapi kita nggak usah mikirin, napas pelan. Sampai terasa nanti, gitu, terasa seperti ada strum listrik di sini. Saya rasa cukup ya. Oke, ya, mas. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.